Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, pada pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan doa saya untuk para sahabat semuanya selalu sehat, selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini adalah zaman dimana zaman yang sangat sulit kita untuk melihat kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran ini kadang dibungkus dengan begitu rapinya, dibungkus dengan agama, dibungkus dengan seakan-akan kebenaran. Padahal itu adalah kebusukan yang disembunyikan. Nah, zaman gemulut seperti ini tentunya sudah sangat menunjukkan detik-detik kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit yang tidak pernah disadari oleh orang-orang yang sibuk dalam memikirkan duniawinya saja. Walaupun ini Satrio Piningit terlahir dari ramalan Prabu Joyoboyo, yang tentunya banyak sekali orang yang menganggap ramalan Prabu Joyoboyo adalah suatu dongeng. Ya, suatu dongeng yang tidak akan pernah terjadi. Tetapi jangan hanya melihat daripada Satrio Piningitnya saja. Apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, baik dari pasar ilang kumandane, para pejabat ilang amanahnya, kedung ilang, sungai ilang kedungnya, itu adalah menunjukkan suatu bukti nyata apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo banyak betulnya, banyak benarnya, banyak terjadinya. Nah, nantinya dalam kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit tentunya banyak juga yang akan menolaknya, tidak mempercayainya dengan apa yang seharusnya tidak muncul. Karena Sang Kinasih Satrio Piningit ini terlahir dari rakyat biasa, terlahir dari seorang orang biasa. Maka dari itu di dalam ramalan baik Siliwangi maupun Prabu Joyoboyo, bocah angon atau budak angon. Sehingga dalam hal ini orang yang disepelekan, orang yang kesandung kesampar, ternyata orang yang membawa amanah besar untuk negeri ini. Orang yang akan memberikan kesejahteraan untuk negeri ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kenapa di saat ini banyak sekali orang-orang yang diperjalankan? Ya, salah satunya untuk menutupi, untuk menyembunyikan Sang Kinasih Satrio Piningit yang asli. Bukan orang yang diperjalankan ini bukan orang-orang yang juga orang yang sembarangan. Orang-orang yang diperjalankan juga orang-orang yang di situ juga dibekali kesaktian-kesaktian, dibekali kemampuan-kemampuan supaya bisa menyamai daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Nah, di zaman-zaman kemulut seperti ini, di zaman adu domba seperti ini, pribumi diadu domba oleh pendatang, dan tentunya hal inilah yang akan melupakan orang-orang supaya tidak lagi mengingat menunggu kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Tetapi semua ini akan terjawab dengan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Walaupun Satrio Piningit ini banyak yang mengklaim bahwasanya beliau atau Satrio Piningit ini tidak akan muncul, hanya ada di dalam atau bekerja di balik layar. Itu zaman proses pembersihan.
Pembersihan setiap hari dilakukan. Dari alam gaibnya, dari alam bencananya, dari alam umat manusianya dibersihkan dengan COVID seperti itu. Nah sekarang mungkin ada zaman pembersihan di mana disterilnya Nusantara ini dari orang-orang yang munafik, dari orang-orang yang di situ ingin menjajah bumi pertiwi ini dengan ras, dengan dogma, ya, dengan nasab, sehingga apa? Seakan-akan Sang Kinasih Satrio Piningit ini nantinya tidak akan pernah diakuinya. Padahal Satrio Piningit ini benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bumi pertiwi ini, untuk memakmurkan dan memuliakan orang-orang yang di Nusantara. Karena apa? Karena Satrio Piningit ini terlahir dari sang kerajaan, terlahir dari rahimnya permaisuri, dari istri raja. Karena di Nusantara ini bukan sistem raja tetapi sistemnya presiden. Ya tentunya hal inilah yang menyimpan rapat, menyembunyikan rapat sang darah biru itu, Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi orang-orang yang diperjalankan jangan hanya memikirkan terkait dengan harta amanah, terkait dengan kehormatan, tetapi bagaimana mereka orang yang diperjalankan menjalankan amanah-amanah dari leluhurnya. Semisal untuk menjaga kebudayaannya, untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga kerukunan. Itu memang ada tugasnya masing-masing. Tetapi jangan sudah diperjalankan menjadi ini itu, tetapi tidak boleh juga memanfaatkan perjalanan itu sehingga untuk menipu-nipu sesama orang-orang yang diperjalankan. Ataukah orang-orang yang diperjalankan tidak malah untuk merendahkan sesama orang yang diperjalankan. Ini adalah sudah perjalanan melampaui batas, bukan disetir oleh kebenaran, tetapi disetir oleh nafsu yang ingin diakui sebagai yang paling asli. Padahal Sang Kinasih Satrio Piningit ini sendiri secara darah yang memang dari ningrat, keturunan ningrat, yang mempunyai sifat-sifat yang persis, mempunyai sifat bijaksana, ya, mempunyai sifat bagaimana strategi peperangan, mempunyai sifat bagaimana melindungi masyarakat. Karena darah daripada raja-raja besar yang ada di Nusantara ini. Jadi kalau memang orang-orang yang diperjalankan seharusnya itu harus bersatu, ya, bersatu dalam menjalani amanah-amanah daripada leluhurnya. Jangan malah cerai-berai, saling memfitnah, saling jelek-menjelekan, saling merendahkan. Ini kita sudah terkontaminasi dengan adu domba dajjal, sehingga kita tidak menyadarinya hal ini. Sang Kinasih Satrio Piningit ini diutus bukan untuk menjadi mesin pembunuh, tetapi Sang Kinasih Satrio Piningit diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendamaikan Nusantara, untuk menjadikan jati diri Nusantara ini tidak terkontaminasi oleh bangsa-bangsa lain. Budayanya kita penuh dengan budaya, persatuan kita penuh persatuan, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Keagamaan kita diikat dengan Pancasila. Sebenarnya Nusantara ini sudah sangat bagus landasan-landasan daripada Pancasila. Disinilah nanti Sang Kinasih Satrio Piningit akan benar-benar mengeterapkan, menegakkan Pancasila yang sudah
diwariskan oleh para leluhur-leluhur kita. Inilah kesatria-kesatria Nusantara akan menjaga bumi pertiwi ini, akan menjaga marwah Nusantara ini. Ini adalah negara yang besar. Ya, jangan sampai dengan segelintir orang kita diadu domba, ditumpaskan, dihilangkan jati diri bangsa ini, diinjak-injak oleh bangsa lain. Disinilah kenapa para leluhur kita tuh sangat menjadikan ya generasinya atau anak cucunya menjadi sang kesatria yang disebut Satrio Piningit untuk menjaga kedaulatan NKRI ini, walaupun terlahir dari bocah angon, terlahir dari bocah atau budak janggutan, budak angon. Inilah kehebatan leluhur kita yang tentunya akan mengetahui bagaimana kondisi dan situasi akhir zaman. Kita harus waspada, harus bersatu. Orang yang diperjalankan sudah tidak saatnya saling merendahkan satu dengan yang lain. Ya, karena yang mungkin kamu anggap itu adalah palsu, ternyata itu yang asli. Karena kamu menganggap itu yang direndahkan, ternyata itu yang asli. Ciri-ciri yang asli apa? Menegakkan suatu keadilan, menegakkan nilai-nilai agama, tidak malah memanfaatkan agama untuk menipu, tidak malah memanfaatkan gelar perjalanan untuk menipu. Itu bukan kesatria. Ya, itulah bahwasanya nanti Sang Kinasih Satrio Piningit terlahir dari orang biasa yang berketurunan darah biru atau ningrat. Semangat ya. Mohon untuk dimaafkan, terus tingkatkan kita beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya, supaya orang yang diperjalankan ini jadi suri teladan atau jadi contoh yang baik kepada orang-orang umum ya. Terima kasih, mohon untuk dimaafkan. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.